Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku, ini Yulistina, semester 6 Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah, jadi di video ini seperti biasa aku akan membahas seputar public speaking. Nah, pertemuan kemarin kebetulan di kelas kita itu membahas tentang metode public speaking. Bagaimana sih metode public speaking? Apa aja sih metode public speaking itu? Tapi sebelum itu, sebelum kita berdiskusi di kelas, kita itu mengadakan praktek public speaking. Nah, jadi setiap minggunya itu kita sebelum belajar, sebelum berdiskusi, sebelum kelompok presentasi, kita itu dipilih secara acak untuk mempraktekkan public speaking. Gimana sih public speaking yang bagus itu kayak gimana gitu kan. Nah, itu kita mempraktekannya tiap minggu teman-teman. Ditunjuknya itu secara acak oleh Pak Adi. Nah, ada yang cosplay jadi guru MTS, kemudian guru SMA, kemudian pendakwah, ada juga yang jadi presenter berita, reporter, pokoknya bermacam-macam ya teman-teman. Nah, setelah itu langsung lanjut belajar, langsung lanjut ke diskusi kelompok kayak gitu. Oke teman-teman, karena kemarin kita belajar tentang metode public speaking, nah ternyata ada banyak ya teman-teman metode public speaking itu yang bisa digunakan ketika presentasi atau menyampaikan pidato kayak gitu. Yang pertama ada metode manuskrip. Nah, metode ini biasanya dilakukan dengan membaca naskah yang sudah ditulis dengan lengkap sebelumnya. Jadi, pembicara ini tinggal mengikuti teks yang sudah disiapkan. Kelebihannya tentu saja isi pembicara jadi lebih rapi dan kecil kemungkinan kita lupa materi. Metode ini juga sering dipakai oleh orang yang masih baru belajar public speaking. Tapi, metode ini juga mempunyai kekurangan teman-teman. Apa kekurangannya? Nah, kekurangannya itu kita terlalu fokus membaca naskah. Kadang pembicara ini jadi terasa kaku gitu dan kurang berinteraksi dengan audiens. Nah, teman-teman, untuk contoh metode manuskrip itu ketika khutbah, mau itu khutbah Jumat, khutbah salat Id, itu pasti menggunakan metode manuskrip. Kemudian ketika pidato presiden, nah itu juga menggunakan metode manuskrip. Kemudian metode yang kedua itu ada metode menghafal atau memoriter. Nah, jadi kalau metode ini tuh si pembicaranya itu menghafal terlebih dahulu isi pidatonya. Nah, jadi benar-benar harus dihafal dulu gitu sebelum menyampaikannya. Nah, untuk keuntungannya bisa saja pembicara itu lebih lancar dan tetap bisa melihat audiens tanpa harus membaca teks. Tapi teman-teman, kalau misalkan tiba-tiba lupa di satu bagian itu pasti akan langsung bingung dan akan kehilangan alur pembicaraannya gitu teman-teman. Jadi pasti kelihatan banget bingungnya, kelihatan banget menghafalnya gitu kalau misalkan dianya lupa gitu. Nah, untuk metode yang ketiga itu ada metode spontanitas atau impromptu, teman-teman. Apa itu? Metode apa itu? Nah, metode ini biasanya terjadi ketika kita diminta berbicara secara tiba-tiba gitu, teman-teman, tanpa ada persiapan sebelumnya gitu. Nah, untuk kelebihan pembicara ini terasa lebih spontan gitu dan natural, tapi tentu saja metode ini tuh cukup menantang gitu karena kita harus berpikir cepat tentang apa yang ingin kita sampaikan. Jadi metode ini tuh tanpa skrip, kemudian tanpa menghafal. Jadi secara tiba-tiba gitu kita ditunjuk untuk berbicara di depan umum. Nah, metode yang keempat itu teman-teman ada metode extemporer. Nah, apa itu metode extemporer? Nah, dalam metode ini pembicara tidak menyiapkan naskah lengkap. Jadi si pembicara ini tuh hanya menyiapkan poin-poinnya saja. Supaya nanti saat berbicara pembicara ini tuh tinggal mengembangkan gitu dengan bahasanya sendiri dan dengan bahasanya sendiri yang mudah dipahami oleh para audiens seperti itu teman-teman. Jadi metode extemporer ini tuh tidak menggunakan naskah, tidak menggunakan skrip atau tulisan apapun itu, tetapi dia hanya menyiapkan poin-poinnya saja. Nah, nanti setelah itu sama si pembicaranya ini dikembangkan gitu dengan bahasanya sendiri kayak gitu. Nah, oke teman-teman, jadi keempat itu tadi adalah metode public speaking. Yang mana yang pertama itu ada manuskrip, yaitu dengan teks. Kemudian yang kedua itu menghafal atau memoriter, jadi dihafal dulu gitu ya isi pidatonya. Kemudian apa sih tadi impromptu atau secara tiba-tiba. Kemudian ada juga extemporer. Nah, extemporer ini hanya menyediakan poin-poinnya saja. Setelah itu baru dikembangkan ke bahasanya sendiri. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin bisa public speaking, ingin komunikasinya lancar atau baik, itu teman-teman cukup dengan latihan. Harus latihan, dan latihan. Jangan sampai tidak latihan. Kita sebenarnya teman-teman, public speaking ini bukanlah kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tapi kita juga bisa, semua orang bisa mempelajarinya.
Yang penting kita itu mau mencoba, mau belajar, dan mau berlatih. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan mau public speakingnya bagus, jago public speaking, teman-teman harus belajar, kemudian berlatih, berlatih, dan berlatih. Karena semakin kita sering mencoba, semakin kita sering berlatih, pasti rasa percaya diri kita itu akan numbuh teman-teman, seperti itu. Mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.